Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini kami mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Shalom. Shalom semuanya, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kami percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Bapak Ibu, segala hal boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa sukacita Tuhan yang ada dalam hati kita, itu yang akan membuat kita bersukaria, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, kalau kita berjumpa kembali, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, karena Dia Yesus yang sangat baik bagi setiap kita, amin. Haleluya. Dan kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sebelum kita jauh dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Raja di atas segala Raja. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang ajaib dan perkasa. Dan pagi hari ini, kami boleh berkumpul lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu. Tak terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan memuliakan, meninggikan nama-Mu. Mari ya Bapa, hadirlah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dan terlebih di dalam hati kami. Kami mau bersukacita, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersukacita bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Anugerahnya kekal selama-lamanya bagi kita. Oh. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, tak berubah kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam bisa ragaku, Yesusku ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita mau proklamirkan bahwa Dia Yesus yang ajaib dalam hidup kita, amin. Tak akan pernah merubah kasih kita kepada Tuhan, karena Yesus ajaib selama-lamanya. Katakan, sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat.
Tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. ada mujizat, Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Amin. Di dalam Yesus selalu ada mujizat bagi setiap kita. Amin. Kusorakan haleluya bagimu Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. lembah yang kelam sekalipun, Lembah yang gelap kan ya, lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, katakan, Angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
menyorakan haleluya, pujian, pengagungan bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami percaya bahwa mujizat-Mu ada dalam hidup kami. Tangan kasih-Mu menopang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama, katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi kami ya Bapa. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan
ragu akan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Untuk selamanya kami mau setia melayani-Mu Bapa. Melayani, mengasihi-Mu, Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allah-Mu yang mari dengan segenap hati kita menyembah Dia. Engkau Yesus Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Kami mau tetap melayani-Mu Yesus. Kami mau tetap setia di dalam Engkau, karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Yesus. Oh yes, Allah yang setia, kami agungkan nama-Mu. Kau yang berjanji tidak akan pernah membiarkan kami, Kau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Oh. Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkan kami. Walaupun kami belum melihat ada jalan keluar di depan mata kami, tapi kami percaya dengan iman kami bahwa kami punya Allah yang setia, Yesus yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allah-Mu yang setia. Dengan segenap hati kita sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang penuh keberkatan buat setiap kami Tuhan. Biar lagu ini boleh menjadi komitmen kami dalam hidup kami. Kami mau setia dan terus setia melayani Tuhan. Kami mau terus melayani dan melayani-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena kesetiaan Tuhan sungguh terbukti dalam setiap kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan masih setia dalam kehidupan kami. Masih Tuhan terus memimpin dan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh naikkan doa pujian kami di hadapan Tuhan. Biar kita boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kalau kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan berbicara pesan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Biar kiranya itu boleh menjadi rema. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi lidah bibirnya Tuhan, biar boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita minggu yang spesial. Walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan video atau dari WA saudaraku tentang kesaksian dari hambanya Kapten Ricoseta Mavela. Nah hari ini saudaraku, pagi ini beliau khusus menyapa jemaat Pasar Baru saudaraku. Amin. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan untuk pesan buat kita, khususnya jemaat Pasar Baru, itu boleh dapat tersampaikan dengan baik. Nah Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat atau mendengarkan renungan dan sedikit kesaksian dari hambanya. Saudaraku, sekali lagi khusus untuk jemaat Pasar Baru pagi hari. Amin. Oke. Dan mari kita saksikan. Shalom semua, jemaat GBI Pasar Baru di Tangerang. Saya Kapten Ricoseta Mavela, ingin memberi atau ingin berbagi atau sharing tentang pengalaman saya menghadapi problem yang pernah saya alami. Dan saudara dan saya tahu bahwa kita semua bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami. Sekali lagi untuk para hamba Tuhan, para pengerja dan jemaat, izinkan saya memberikan kekuatan atau encouragement untuk menghadapi semua ini. Nanti kita akan share tentang firman Tuhan, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal yang mungkin bagi semua orang tahu bahwa COVID ini sangat berbahaya dan apa yang harus diantisipasi. Sebelum kita sharing, kita mau baca firman Tuhan dari Mazmur 91. Firman Tuhan ini sangat terkenal dan bahkan pemerintah pun percaya penuh kepada firman ini sampai dipasang di billboard hampir di seluruh wilayah Jakarta. Saya akan bacakan tidak semuanya, tetapi mulai dari ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang ku percayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Ini sampai ayat 7, kemudian saya akan lanjut dengan ayat yang ke-14. Ini penting banget. Kenapa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Kemudian ada juga Mazmur 23 ayat 4, tapi itu nanti kita baca setelah share ini. Jadi pada saat kita tahu bahwa mara bahaya menghampiri kita, satu hal yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus lakukan yaitu bersandar penuh dan percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan jaminan, atau yang sudah pasti dia telah memberi ada keselamatan dan penebusan yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Nggak ada lain seperti kasus COVID ini, nggak ada yang bisa tolong kita. Nggak ada yang bisa memberi solusi apapun untuk kita bisa keluar dari COVID. Tetapi firman Tuhan satu-satunya guidance yang Anda dan saya harus ikuti. Saya share sedikit tentang pengalaman saya pada saat saya disuspek atau dinyatakan saya positif COVID. Jadi saat itu, singkat cerita, saya di rumah sakit. Saya masih tidak percaya bahwa kalau saya kena COVID, tetapi keadaannya luar biasa, sangat mengerikan. Hari itu saya mengalami batuk, saya mengalami panas atau demam yang tinggi, badan gak enak, sakit semua, lidah sudah tidak bisa merasa normal, hanya asin atau tidak merasa, kemudian diare juga ada. Itu mulai dari tanggal 16. Jadi saya kalau ditarik mundur sebelum-sebelumnya, saya juga tanggal 8 dan tanggal 28 Februari. 28 Februari saya sakit pertama pada saat saya mau terbang ke Jeddah. Kemudian tanggal 8 Maret saya juga sakit di daerah pencernaan, di perut, sampai saya demam juga. Tetapi setelah dua-duanya ke dokter, saya sembuh. Tetapi nggak lama kemudian, tanggal 16 atau 15 saya merasa nggak enak badannya. Kemudian saya ke rumah sakit tanggal 17-nya, 15, 16, panas dan demam. Di situ saya pergi ke rumah sakit, intinya saya sudah 2 kali ke sana dikasih antibiotik, gak sembuh juga. Itu tiap hari, tiap malam badan saya sakit sekali. Kemudian apa yang terjadi? Saya pindah satu rumah sakit dan ternyata sama. Di situ dokternya menyatakan panas seperti ini, sepertinya Anda ini terjangkit COVID. Akhirnya saya diminta untuk pergi ke rumah sakit rujukan. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah sakit yang pertama untuk minta dirawat di UGD. Akhirnya di UGD saya ditolak dan disarankan untuk pergi ke Wisma Atlet. Setelah sampai di Wisma Atlet, saya dipelajari data-datanya, hasil ronsen, hasil darah. Akhirnya oke lah masuk dan dinyatakan sebagai PDP ya, istilahnya gitu, pasien di bawah pengawasan. Jadi dinyatakan suspected COVID. Akhirnya saya masuk. Tetapi setelah 2 hari saya nggak tahan panas dan demam karena nggak ada yang merawat saya. Saya akhirnya kabur dari situ. Pergi ke satu rumah sakit, saya diperiksa darah dan akhirnya saya dinyatakan highly suspected by COVID karena ada indikasi daripada salah satu komponen di darah itu namanya CPR hasil pemeriksaan. Kalau orang normal itu di bawah 11, saya 120, which is itu infeksi berat katanya. Akhirnya saya disarankan untuk pergi ke rumah sakit rujukan. 2 hari kemudian akhirnya saya dijemput ambulans dan masuklah ke rumah sakit di mana saya dirawat adalah rumah sakit Persahabatan khusus untuk COVID di Pinere. Dalam keadaan setengah tidak sadar, full oksigen, saya keluar dari ambulans masuk UGD. Di situ saya dirawat, saya mulai mengalami panas yang luar biasa. Kemudian jiwa saya mulai tergoncang. Kemudian saya sudah
merasa, wah ini kok makin parah. Di situ secara psikis jiwa saya, tubuh saya merosot. Tetapi di situ yang luar biasa adalah saya diingatkan kepada firman Tuhan, saya diingatkan kepada puji-pujian, saya diingatkan untuk saya tetap bertahan. Karena apa? Satu-satunya yang bisa membangkitkan jiwa dan tubuh Anda adalah roh Anda. Roh yang diberikan oleh Tuhan yang ada pada dirimu. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada seisi dunia ini. Wow, that's amazing. Jadi hari itu saya tertantang untuk saya bangkit, yaitu dengan saya baca firman, saya naikin pujian. Kemudian tidak hanya itu, saya berdoa. Ada 2 hal kalau di kesaksian mungkin sudah pernah ada yang lihat. Saya menaikkan 2-3 doa, which is yang mungkin bagi orang umum jarang sekali dinaikkan. Tetapi hari itu saya ngambil dari Daniel 3 ayat 17 dan 18. Dalam bahasa yang lebih gampang saya perkatakan seperti ini: seandainya sekalipun Tuhan berpaling daripadaku dan tidak mau menolong saya pun, saya akan tetap setia, saya akan tetap mencintai Tuhan, saya akan tetap melakukan kehendak Bapa. Itu yang saya naikkan sama Tuhan. Yang kedua, saya belajar dari Ayub 2 ayat 10. Di situ Ayub memberikan statement kepada istrinya, apakah kamu hanya menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan? Dan itu saya naikkan kepada Tuhan juga. Kemudian yang ketiga, saya belajar untuk meminta ke-12 roh daripada murid-murid Yesus, yaitu roh martir untuk Injil. Wah, di situ roh saya bangkit, roh saya kalau di kesaksian saya pakai bahasa Inggris bilangnya on fire. Dan fire-nya nggak kecil, fire-nya besar. Dan itu wah, membuat saya bangkit, membuat jiwa saya terdongkrak. Kemudian di situ saya mulai putar lagu pujian, saya baca firman, saya doakan orang-orang di sekitarnya. Walaupun sakitnya luar biasa, demam itu sehari bisa 4-6 kali datang. Dan pada saat itu saya mulai berdoa bagi mereka. Kemudian malamnya saya dipindah, besoknya atau malamnya itu saya dipindah ke ruang isolasi sendiri. Setelah saya dipindah di ruang isolasi sendiri, mulai jiwa saya drop lagi. Tadi udah semangat, jiwanya drop lagi. Khawatirnya, karena sendiri kan. Akhirnya Anda benar-benar sendiri di dalam ruangan. Dan itu rasanya gak enak. Jauh dari keluarga, jauh dari saudara, jauh dari teman. Gak ada yang bisa tolong Anda. Sengaja saya rasa dibuat oleh Tuhan supaya Anda benar-benar bersandar. Apa yang terjadi di ruang UGD dan di ruang isolasi? Saya mulai memberi diri saya kepada Tuhan. Saya minta doa pengampunan atas kelalaian atau apapun. Di situ saya menyadari betul bahwa hidup ini ternyata gampang sekali direngutnya. Apa yang terjadi? Saya hanya fokus sama Tuhan, bahwa Tuhan, seandainya Tuhan mau panggil saya siap. Dan saya akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah aku hidupi selama umurku. Jadi istilahnya saya benar-benar mempersiapkan hari kematian. Dan itu membuat saya juga bangkit. Kenapa? Saya belajar untuk mengovercome kematian itu yang mengerikan. Saya akhirnya berusaha untuk menghadapinya dengan berkata, aku akan menghadapi kematianku bersama Yesus. Wah, di situ saya bangkit lagi. Walaupun jiwanya benar-benar sudah nggak kuat, tubuhnya juga udah nggak nyaman ya, udah sakit banget. Akhirnya saya mulai ada suster, ada dokter, saya mulai lepaskan doa kepada mereka. Saya minta izin untuk berdoa, ada cleaner saya doain. Saya bilang Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberi engkau kekuatan. Dan itu di ruang isolasi itu saya 2 hari, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi yang ada pasien. Singkat cerita, saya ketemu sama pasien, saya mulai melepaskan doa, saya tanya dengan baik-baik, boleh nggak saya berdoa. Kemudian selama 4 hari kami share tentang firman, saya putar lagu pujian. Kalau Bapak Ibu lihat kesaksian saya keadaannya hari itu payah. Jadi antara hidup dan mati, tetapi Anda
masih tetap hidup. Jadi gimana ya rasanya ya? Kenapa orang tanya sama saya, oh tapi kan kamu nggak pakai ventilator kan? Iya, mungkin tidak separah seperti pasien yang lain, tetapi Tuhan cukup membuat saya di posisi yang sangat kritis, tapi saya masih bisa ngomong. Kenapa? Setelah saya telaah kesini ya, supaya saya tetap bisa share firman Tuhan sama orang lain. Kalau saya pakai ventilator mah udah nggak mungkin ngomong, mungkin kesaksian ini nggak ada. Tetapi memang luar biasa rencana Tuhan. Saya sakitnya maksimum, hampir maksimum, tetapi saya masih bisa bicara. Hari itu saya ngobrol dengan pasien dan dia merespon. Kemudian makanan yang saya punya saya beri ke mereka, minuman pun apa yang ada pada saya kasih. Kalau lagi demamnya tidak datang, itu seperti orang biasa bisa ngobrol gitu. Tapi kalau tidak, aduh luar biasa. Dan itu the whole day demam itu. Dikasih paracetamol 1, nanti nongol lagi. Paracetamol maksimal sehari 4, saya bisa 5-6. Karena kalau udah demamnya datang itu sakitnya tambah lagi. Nggak demam nggak datang aja badan udah sakit. Dari ujung telapak sampai telapak tangan sampai kepala sakit. Kemudian saya juga ada tambahan lagi, saya ambeien. Waduh, ambeiennya sebesar jempol dia keluar. Jadi tambah payah lagi. Tetapi di situ saya tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amazing, suatu saat pada saat saya masuk di ruang isolasi pertama, saya di swab. Kemudian saya dipindah ke ruang isolasi yang ada pasien. Suatu saat hari kedua kalau nggak salah sore-sore gitu apa siang-siang gitu saya baca firman. Saya baca firman berpasal-pasal. Kemudian apa yang terjadi setelah saya selesai baca, saya tutup. Itu muntah, rasa mual nggak enak langsung datang seketika sampai di leher. Kemudian saya sempat teriak sama pasiennya, saya mau muntah. Dia datang, dia bantu saya. Langsung saya bangun, langsung muntah. Itu cairannya bening banyak sekali. Dan mulai dari situ berangsur-angsur berkurang. Kemudian malamnya saya di swab yang kedua, besoknya saya di swab, besoknya lagi saya di swab. Jadi saya di swab 4 kali, belum ada hasilnya. Akhirnya sampai 4 hari kemudian pasien ini menerima mujizat, dia boleh pulang. Datanglah pasien baru cukup parah. Jadi nafasnya udah susah, udah pakai oksigen, datangnya udah pakai oksigen. Dengan peralatan lengkapnya, suaranya udah nggak jelas, kemudian udah antara setengah sadar dan tidak. Pada saat dia udah dibaringkan, Tuhan kasih kesempatan saya berdoa buat pasien ini. Saya berdoa, saya tanya, Bapak saya panggil. Dia cuma jawab, begitu doang. Tapi saya doain, apa yang terjadi Tuhan bisa buat seketika orang ini mulai berangsur-angsur tenang. Yang tadinya meronta-ronta, napasnya nggak jelas, mulai tenang sampai malam bisa tidur. Ya malam kadang-kadang dia terbangun karena batuknya, kemudian dia tidur lagi. Kalau dia batuk, saya mulai doa. Jadi intinya apa yang terjadi di ruang itu adalah peperangan. It's a battle between hidup dan mati. Tetapi satu hal yang aku percaya, Tuhan memegang tanganku. Yang saya minta dari Tuhan itu adalah bukan kesembuhan, tetapi proses atau kekuatan untuk saya bisa melewati proses. Ini sangat penting sebagai anak Tuhan. Jangan selalu mengejar hasil, karena engkau tidak akan pernah melihat tangan Tuhan. Well, memang gak enak badannya disiksa ya, istilahnya begitu. Dan yang membuat saya lebih kuat lagi apa? Pada saat saya fokus sama Tuhan, Bapak Ibu tahu bahwa Yesus disalib nggak simple. Yesus dikasih duri itu nggak mudah dia ngelewatin itu. Dia dicambuk 39 kali, luka, daging copot. Wow, saya cuma ngelihat setelah itu disalib lagi, betapa sakitnya luar biasa. Kemudian itu yang membuat saya melihat bahwa sakitku nggak ada apa-apanya Yesus, dan sakitku sudah dibayar oleh Yesus. Akhirnya itu membuat saya rohnya semakin menyala. Setiap dokter, perawat datang, cleaner datang, saya doain. Saya kasih lepaskan pengurapan, saya lepaskan berkat. Jadi hari itu saya tertuju sama Yesus. Dan saya minta, Tuhan, proses ini ujungnya saya nggak tahu kemana. Kalau saya hidup
itu kehendak dan daulat Tuhan. Kalau saya dipanggil pun, aku tahu tangan Tuhan menggenggam hidupku. Jadi teka-teki banget. Every day itu cuman, saya bangun gitu ya. Terjaga lagi gitu. Jadi dalam waktu 9 hari saya di rumah sakit, susah sekali tidur. Kenapa? Demamnya datang kapan aja. Nah, setelah kejadian semua ini berangsur-angsur sedikit berkurang. Demamnya yang tadinya jadi 5-6 jadi tinggal 3 atau 2 kali. Sampai saya keluar dari rumah sakit pun itu demam saya masih berlanjut. Tanggal 3 saya keluar, tanggal 6 pun saya masih demam, tapi tinggal jam 11, jam 5 pagi. Yang sorenya udah gak ada. Tadinya sore, pagi, semua hari ada deh. Itu yang paling saya takutin. Sampai sekarang saya masih agak trauma kok ngeliat jam 11 sampai jam 5 pagi, susah tidur. Akhirnya saya tanggal 3 dinyatakan boleh keluar. Di situ saya baru tahu ternyata rumah sakitnya tuh kanan kirinya ruang-ruang intensive care untuk COVID gitu ya. Saya mulai berdoa, saya mulai lepaskan juga doa keselamatan untuk mereka. Kenapa doa keselamatan? Karena kalau sembuh tapi dia nggak diselamatkan juga percuma. Jadi yang saya minta sama Tuhan, Tuhan izinkan mereka diberi kesempatan untuk hidup dan diselamatkan. Kenapa? Sorry mati lampu ya. Sorry, tadi sempat mati lampu, tapi nggak apa-apa, nih lanjut lagi, lampunya udah nyala. Praise God. Jadi intinya hari itu saya mengalami kesusahan yang luar biasa. Tetapi pada saat saya keluar, saya mulai berdoa untuk ruangan-ruangan. Setelah itu saya keluar, saya lihat pintu dibuka, kemudian saya baru sadar itu ruangan seperti kamar mayat, seperti saya keluar dari dalam kubur. Itu saya bilang sampai sekarang namanya ruang vonis, hidup atau mati. Dan itu mengerikan deh. Well, itu sepenggal daripada kesaksian ini. Pada saat itu, kenapa saya mintanya kekuatan untuk melewati proses, supaya engkau tahu betul tangan Tuhan yang membawamu sampai engkau di titik hidup atau mati pun engkau tahu bahwa tangan Tuhan tetap memegang tanganmu. Bahkan sesuai dengan Yesaya 46 ayat 4, engkau akan digendong sampai masa tuamu. Musa dikubur sama Tuhan, umurnya 120, matanya berbinar-binar, kekuatannya belum hilang, dipanggil Tuhan. Di depannya dia, Musa, sekarang kamu pulang. Luar biasa. Jadi engkau harus tahu bahwa Tuhan berproses terhadap kita. Dan mengenai Mazmur 91, ini sangat penting. Jadi bukan jawaban sembuh atau tidak. Banyak orang Kristen, bahkan saya berjumpa sama orang-orang yang cukup beriman ya, kecewa dengan Mazmur 91. Mana janji Tuhan, penyakit sampar, penyakit ini harusnya kita dibawa perlindungan Tuhan. Tetapi kenapa juga banyak hamba Tuhan kena? Kenapa banyak orang kena? Mana janji Tuhan? Saya cuma mau ingatkan sekali lagi, gini ya, firman Tuhan itu iya dan amin. Bisa terjadi, tetapi kalau tidak, Anda harus submit di bawah kedaulatan dan otoritas Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan yang Anda tidak bisa lawan. Musa yang harusnya dia masih kuat matanya, masih bisa melihat dengan jelas. Kalau dia mau komplain sama Tuhan, Tuhan pekerjaanmu di dunia masih banyak. Dia bisa komplain, dia punya hak ngobrol lagi sama Tuhan. Tetapi dia enggak, dia patuh. Siapakah kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Sebagai anak Tuhan, firman-firman itu ya dan amin. Rancangan bukan kecelakaan, yaitu rancangan damai cerah. Amin. Tetapi kalau Anda dan saya harus menghadapi kenyataannya yang bertolak belakang dengan apa yang Anda harapkan, nggak usah kecewa. Engkau tetap aman di dalam tangan Tuhan, sekalipun merenggut nyawamu. Dan ini yang harus menjadi kunci dalam menghadapi semua problem. Gitu loh. Jadi di sini kalau di ayat 14 bagus banget. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Tetapi kalau harus dipanggil juga, nggak apa-apa. Engkau ada di tangan Tuhan. Jadi bukan berarti hamba-hamba Tuhan yang meninggal itu dia tidak di tangan Tuhan. Dia hidupnya jauh lebih enak daripada kita, betul apa enggak? Dia udah nggak bayar pajak, dia udah nggak ditagih sama kartu kredit, ya nggak? Dia udah nggak urusan sama istrinya yang mungkin lagi cerewet, ya nggak? Atau suaminya yang nggak pulang-pulang, ya kan? Enak di surga sebetulnya. Tapi cara pandang manusia, kita adalah manusia-manusia ilahi. Cara pandangnya jangan duniawi. Engkau ini di sini sementara punya tugas yang luar biasa. Tugas itu adalah suatu kehormatan yang dipercayakan kepadamu, yaitu apa? Menyelamatkan dunia. Kalau Anda sadar betul bahwa tugas kita itu fasilitasnya ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha, fasilitasnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ya kan? Ada yang jadi pemusik. Tetapi desain rancangan hidup Anda adalah menyelamatkan sesama manusia. Itu tugas utama. Jadi kalau kapanpun dipanggil, itu hak prerogatif Tuhan. Nggak usah kemudian Anda dan saya komplain, apalagi bersungut-sungut. Nggak boleh. Anak Tuhan jangan mikir dari kacamatanya dia. Kita harus biasa melihat segala sesuatu dari kacamata dan perspektifnya Tuhan. Kalau kita bisa mengikuti cara pandangnya Tuhan, cara mikirnya Tuhan, gimana hati dia bergerak, wow, luar biasa, enak banget. Enak banget. Walaupun daging ini bertolak belakang, roh harus ikut. Kasih ruang untuk roh mengambil alih seluruh hidupmu. Jangan dibiarkan daging menyusahkan pikiran dan jiwa Anda. Jangan. Terus ikuti roh. Itu sebagian dari kesaksian saya. Tuhan yang sama yang menyelamatkan saya di Palu, bahkan kesaksian-kesaksian yang lain pun yang tidak pernah masuk di media sosial, Tuhan yang sama juga telah menyelamatkan aku dari COVID. Tetapi saya ingin mengingatkan sekali lagi, Anda dan saya adalah prajurit Tuhan, warrior of God. Kapan aja bisa dipanggil, kapan aja Anda masih bisa dipercaya untuk terus melakukan pekerjaannya. Yang terpenting apa? Anda dan saya siap kapanpun untuk mempertanggungjawabkan apa yang Anda buat. Itu yang jauh lebih penting. Kapan kita harus meninggal atau nggak usah dipikirin. Akhir zaman nggak usah pusing. Banyak orang sekarang memprediksi habis pewahyuan apa. Saya nggak urusan. Karena yang dilihat sama Tuhan sesuai Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kau lakukan bagi orang paling hina ini kau melakukan untuk aku. Matius 7 ayat 21 juga sama. Bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itu yang dinilai sama Tuhan. Hari-harimu ini jauh lebih penting daripada engkau melihat jauh ke depan sana. Revelation apa aja dikasih sama saya, tapi saya gak pernah khotbahin itu, saya gak pernah bicara. Saya bicara step by step in my life. Perkara kecil, saya paling senang itu ayat. Saya dari dulu dilatih untuk setia kepada perkara kecil, supaya engkau dipercayakan perkara besar. Jadi Mazmur 23 ayat 4, mari kita buka sama-sama. Ini saya suka banget karena ini lagu worship yang saya bawain di Kejadian Palu. Ayat ini yang menguatkan aku juga di COVID kemarin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, ya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tetapi orang suka lupa, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa? Pelajaran daripada Tuhan. Gada dan tongkat bicara pelajaran, bicara tentang firman, tentang pendidikan, tentang cambuk. Anda keluar dari jalur, ditarik pakai itu istilahnya gada atau tongkatnya, gebuk.
Kalau Anda salah, itu bagus untuk Anda. Pada saat Anda diproses sama Tuhan, ikuti prosesnya, nikmati dan mengucap syukur. Nggak usah bersungut-sungut. Percayakan hidup Anda sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Cintai Tuhan seperti Dia mencintai Anda. Anda akan merasakan damai yang luar biasa. Sekali lagi, COVID adalah proses Tuhan. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang minta proses ini harus cepat pergi. Enggak. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau setia kepada proses yang Tuhan sedang lakukan terhadap bangsa ini, terhadap saya, terhadap keluarga, terhadap bangsa, terhadap dunia ini. Tuhan ambil alih semuanya nih sekarang. Ikuti prosesnya, minta Tuhan kekuatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa kumur air hangat pakai garam, jangan lupa isolasi diri, dan jangan lupa yang paling penting, ikuti protokol daripada pemerintah. Ini penting sekali. Anggap aja semua orang COVID, Anda tidak. Jadi Anda prepare. Anda tuh jaga jarak. Di mobil saya juga sama. Kasih jarak, nggak ada yang samping-sampingan sama saya di belakang. Walaupun serumah, ikuti seluruh peraturan karena anak Tuhan harus setia kepada pemerintah juga. Jadi dukung keputusan pemerintah, jangan anggap remeh karena once sudah kena mengerikan. Sekarang COVID-nya udah semakin kuat dibanding dengan yang dulu. COVID yang sekarang istilahnya di besi, dulu bulan Maret masih 10 jam. Sekarang udah bisa 3 hari. Dulu gak bisa terbang, sekarang udah bisa terbang. Wow, jadi dokter tuh kalau ketemu saya, dia cuma bilang, Captain bisa melewati semua ini yang parah ini karena mujizat. Wow, dia udah bicara tentang itu. Karena apa? Dia juga mengharap hanya mujizat dalam kesembuhan. Karena penyakit ini dahsyat sekali. Jadi be careful untuk para jemaat, para hamba Tuhan, para pengerja. Jaga baik-baik, ikuti protokol aturan-aturan menghadapi COVID. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Stay strong, stay kuat, jaga dirimu baik-baik. Percayakan semua kepada Tuhan. Jangan takut apapun yang terjadi, sekalipun itu harus mengambil nyawamu. Nyawamu dan nyawaku ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kapten Rico Setamavela mengucapkan terima kasih, suatu kehormatan saya bisa dikasih kesempatan untuk sharing-sharing ini. Sekali lagi, one day kita ketemu dan kita melayani bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah diberkati lewat kesaksian hidup yang sudah diberitakan oleh hambanya. Dan biarlah yang kita dengarkan pagi hari ini semakin menguatkan setiap kita. Bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, tapi Tuhan ada memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Kita bangga punya Allah yang ajaib. Amin. Saatnya kita akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Bagi yang mau memberikan persembahan, baik persembahan kolekte dan juga persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera ada di layar kita, dan juga bisa melalui scan ada di rekening BCA 56607753333 atas nama GBI Pasar Baru Tangerang, dan juga ada di rekening CIMB Niaga 80010609800 atas nama Gereja Betel Indonesia. Ya, jadi bisa juga melalui scan. Ada sudah tersedia, dapat dilakukan, dapat ditransfer lewat yang sudah dibacakan tadi. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan GBI Pasar Baru diberkati Tuhan melimpah. Amin. Percaya bahwa kesehatan Tuhan berikan bagi kita, perlindungan sempurna Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan mari sama-sama kita mau menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya berikan. Oke, mari sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir, dan kita akan menerima doa berkat. Sidang Tuhan yang dikasihi oleh Allah, jika hidupmu sungguh-sungguh berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, maka pada hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayangnya yang tidak pernah berubah dalam kehidupanmu. Sukacita dan damai sejahtera akan terus mengawali engkau. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lakukan, di dalam dan di luar rumahmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Terimalah semua berkat ini merupakan janji Bapa dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Sekian untuk ibadah online kita pada hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Salam sehat buat seluruh jemaat Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih.